kebiasaan Al-Quran menggandengkan dua hal yang bertentangan. Kalau di ayat yang sebelumnya dia sebut yang buruk, di ayat yang sesudahnya dia sebut yang baik. Banyak itu ayat begitu. Tujuannya itu supaya manusia seimbang dalam menghadapi kehidupan. Ada juga itu saya lihat di Facebook, Ustadz pula lagi. Ditulisnya begini. Ini bukan bermaksud ria ya, hanya menyampaikan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu keliru itu. Kata Syekh Muhammad Abduh, yang dimaksud dengan menyampaikan nikmat Tuhan kepada kita itu adalah ikut orang lain dalam nikmat itu. Jadi kalau kita punya nikmat, kita tunjukkan ke orang, itu pamer namanya. Ria. Menurut tafsir Al-Manar. Ada pendapat lain? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat Bapak Ketua BKM, yang saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, adik, anak-anak yang pada subuh hari ini datang untuk mengaji tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mau belajar Al-Quran, biarpun situasinya mengantuk-ngantuk, tetap datang di subuh hari ini. Alhamdulillah, ada anak-anak kecil saya lihat dan dia pegang makalah. Nah, adik-adik semua, bapak, ibu-ibu, kita mengaji surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. Pengajian kita yang ke-32. Kata Al-Quran begini. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Panjang sekali ya. Hampir sama dengan surat Duha. Mudah-mudahan nanti anak kita ini bisa menjadi salah satu penghafal Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kata dia begini, dan sampaikanlah berita gembira. Nah, ada berita gembira, ibu-ibu. Kepada siapa? Mereka yang beriman dan beramal soleh. 2 orang. Apa kabar gembiranya? Bahwa bagi mereka surga-surga. Bukan cuma satu surga, tapi banyak. Bagaimana surga itu? Yang mengalir sungai-sungai di sekelilingnya. Ada sungai di surga itu. Setiap mereka diberi rezeki berupa buah-buahan. Jadi ada sungai, ada juga buah-buahan. Buah-buahan dari mana? Dari surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Nah, jadi kalau kita pernah makan jeruk, bisa jadi di surga dikasih jeruk. Makanya dia bilang, ini kan yang dulu ini. Kalau di surga ada stroberi, itu mungkin sama dengan yang kita makan di dunia. Itu yang di Brastagi itu. Ini yang dulunya ini. Nah, begitulah kira-kira. Ini yang dulu ini. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Serupa ya. Dan untuk mereka di dalamnya
ada pasangan-pasangan yang suci. Nah, laki-laki mendapat perempuan yang suci, perempuan juga mendapat laki-laki yang suci. Bukan hanya bersih, tapi suci. Dan mereka kekal di dalam. Kekal mereka di dalam surga itu. Nah, mari kita pelajari satu-satu ayat-ayat ini. Di ayat yang sebelumnya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita lihat ada orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka. Pada ayat ini ada berita gembira, orang-orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga. Bapak, ibu-ibu, itu ada itu kebiasaan Al-Quran menggandengkan dua hal yang bertentangan. Sering begitu. Kalau di ayat yang sebelumnya dia sebut yang buruk, di ayat yang sesudahnya dia sebut yang baik. Banyak itu ayat begitu. Tujuannya itu supaya manusia seimbang dalam menghadapi kehidupan. Kita dalam hidup ini tidak boleh terus bergembira. Bisa bahaya. Bisa bahaya kita. Tidak boleh juga terus bersedih. Bahaya juga. Tidak boleh kalau dapat kabar baik terlalu senang. Bisa lupa diri itu. Karena di Al-Quran dia sebut likai la tahzanu ala ma fatakum. Tidak boleh juga terlalu sedih kalau mendapat kabar yang buruk. Nah, harus berimbang-berimbang. Begitulah Al-Quran itu memperlakukan manusia seimbang. Harus selalu seimbang. Ini dalam kehidupan ini agak susah ini. Kita kalau dapat kabar baik sering lupa diri. Kalau dapat kabar buruk, sering kita itu putus asa. Itulah sebabnya kita dididik supaya berimbang antara berita gembira dan berita buruk. Begitu juga lah di sini. Di ayat-ayat sebelumnya itu dia ceritakan yang buruk-buruk. Bahwa orang kafir itu masuk ke dalam neraka. Nah di sini dia ceritakan orang Islam yang beriman masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita masuk nanti di antara yang mendapat kabar yang gembira. Mari kita lihat satu-satu. Siapa katanya yang masuk surga? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman, mereka akan masuk ke dalam surga. Berita itu ada dua macam. Ada kabar baik, ada kabar buruk. Kabar yang baiknya, orang yang beriman akan masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, mudah apa tidak jadi orang yang beriman? Jawabannya susah. Banyak yang bisa dilakukan orang lain, tapi tak bisa kita lakukan. Ada kata Al-Quran begini. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Hai orang yang beriman, jangan kamu terpengaruh dengan kebebasan orang-orang yang tidak beriman di dunia. Itu hanyalah perhiasan dunia yang sementara. Kita orang beriman ini mau ke kiri hati-hati. Tidak bisa bebas. Mau ke kanan hati-hati juga, tidak bisa bebas. Mau ke depan jaga-jaga diri juga, tak bisa bebas. Mau ke belakang hati-hati juga. Ada di sana aturan-aturan. Kecuali kita seperti anak-anak kecil ini yang gak ada aturan. Kalau anak-anak kecil
Mau 1 harian pun dia buka jilbab, nah itu tidak ada masalah sama dia. Karena akalnya belum berfungsi, dia belum balik. Semakin besar kita, makin banyak aturan. Itulah beragama ini dalam Islam. Tidak boleh, misalnya yang paling sederhana, perempuan yang sudah dewasa buka aurat. Boleh. Nah, itulah susah jadi orang beriman. Begitu juga bapak-bapak, semakin besar kita, semakin banyak aturan. Semakin tua kita, semakin banyak aturan. Kalau dulu, sebelum kita berpikir Pak, seperti sekarang ini, bebas-bebas saja kita mengambil punya tetangga. Ada mangganya ambil. Ada yang tak punya kita ambil. Bisa dimaafkan orang. Tapi semakin besar kita, semakin tak bisa kita lakukan. Itulah artinya ada ikatan-ikatan semakin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir-tafsir disebutkan, kenapalah itu orang yang beriman itu harus masuk surga? Ya jawabannya karena sulit. Kalau mudah-mudah hadiahnya pun tak besar. Susah memang menjadi orang beriman ini. Kita juga di dunia ini, semakin sering kita menyampaikan pesan-pesan agama, makin banyak ikatan. Semakin banyak ikatan. Itu ulama Mesir mengatakan, Syekh Ahmad Tontowi itu, semakin sering menyampaikan agama, semakin kamu populer di tengah masyarakat, tahu sosokmu, lama-lama kebebasanmu akan terikat. Tak dapat lagi kita itu kebebasan. Orang beriman juga di dunia ini begitu. Ada seorang perempuan, suatu saat dia hidup di samping istana raja itu. Jadi cahaya dari lampu istana itu sampai ke rumah dia. Cahayanya itu sampai ke rumah dia. Ibu-ibu itu. Dia ada menulis sebuah surat. Pas mau dia kirim surat itu, dia berpikir begini. Aku menulis surat ini pakai cahaya lampu dari istana. Sementara istana itu, uangnya itu dari pajak rakyat. Berdosa enggak saya menggunakan cahaya lampu itu? Karena dia berpikir begitu Pak, dibuangnya surat itu tak jadi dikirimnya. Cahaya lampu. Itulah dia. Ada lagi Umar bin Abdul Aziz yang lebih warak dari itu. Suatu saat dia lagi bekerja pakai lampu dari pajak negara. Tiba-tiba anaknya datang, dia matikan lampu itu. Datang ayahnya, ini raja ini, penguasa, khalifah di zaman Bani Umar bin Abdul Aziz. Kenapa dimatikan lampunya? Dijawab ayahnya yang raja. Ini dihidupkan dari pajak negara. Tidak ada di sini boleh masuk urusan pribadi. Hanya boleh digunakan untuk menerangi keperluan istana, keperluan rakyat, keperluan bangsa dan negara. Saya akan gunakan lampu penerang di rumah ini pakai uangku pribadi. Orang-orang dulu itu. Dulu Pak, dulu. Sekarang nggak tahu lagi lah. Di mana-mana udah dunia ini. Orang yang beriman. Saya berusaha mengamalkan itu, payah. Saya ada kantor, ada ruangan. Dari jam 6.30 sampai 15:10, tak boleh keluarga saya masuk ke situ. Saya bilang tak boleh, tapi datang juga. Nah, bagaimana lah itu? Pas sudah datang ke situ, apa yang mereka kerjakan? Diambilinya roti, diambilinya amos, dipakainya wifi, pulpen digunakan, kertas dipakai semua. Laptop kantor semua dia acak-acak. Pening kepala saya menengoknya. Baru saya tanya, kenapa ini begini? Gak boleh ini dilakukan. Baru dijawab mamanya, boleh. Karena handphonemu pun yang pribadi ada WhatsApp
sekolah di situ katanya. Pusing pula kepala saya mikirnya jadi. Baru apa lagi? Dia bilang, ini kan jam kerja. Iya betul, tapi jam 12 malam pun ada ku tengok WhatsApp urusan kerja. Ya pula, saya pikir pula begitu lama-lama. Kadang katanya aku yang belanja paket, digunakan juga ya paket 12 giga itu urusan sekolah. Sama aja kan katanya. Pusing pula saya Pak mikirnya yang dibilangnya itu. Betul apa tidak itu? Saya tidak bisa membantah itu, tapi dalam hati saya belum bisa terima. Itu aja. Ada juga betulnya itu. Misalnya kayak semalam, saya ngetik makalah ini kan pakai laptop saya. Kemudian urusan-urusan kantor juga saya pakai laptop saya. Berarti ada juga barang-barang pribadi saya masuk ke urusan publik, urusan rame-rame. Ini sampai hari ini ada saya tulis di buku-buku saya masih bingung menghadapi itu. Bagaimana kita menyikapinya itu supaya kita tetap terhindar dari hal-hal yang syubhat. Itulah dia. Sama ini HP saya ini HP saya. Tapi kadang terpakai juga untuk urusan-urusan masyarakat. Susah ya Pak. Kalau zaman dulu kan tak pala begitu kan. Ini tapi tak berani saya membilang itu sudah boleh 100%, tapi tak berani juga mengharamkannya 100%. Karena sudah bercampur-campur. Tapi kalau ditanya hati, pengen kali pulang kampung pakai lampu minyak aja udah biar aman. Aman semuanya. Tidak ada wifi segala macam. Ini bercampur-campur. Belum lagi masuk kita ke kantor-kantor. Tiba-tiba ada tulisan di situ, wifi gratis. Pas kita coba, itu yang gratis itu untuk apa? Urusan kantor atau semuanya? Urusan kantor katanya. Udah masuk ke HP awak. Masuk WhatsApp, terbalas juga lah. Itu apa hukumnya? Saya tanya lah, Ustadz fikih. Boleh itu katanya. Kenapa boleh? Dianggap aja sudah kebiasaan. Saya bilang, berarti kalau biasa kulanggar lampu merah, boleh nggak itu Ustadz? Bilang. Bukan itu maksudnya katanya. Banyak yang biasa kita lakukan, kita duga jadi baik, padahal buruk. Tapi karena biasa, kita anggap jadi baik. Ini umat Islam yang tidur sholat subuh ini, dianggapnya baik itu. Kenapa? Udah dilakukannya biasa. Dari kecil dilakukan. Itulah dia. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau betul-betul memang yang beriman ini, susahlah. Makanya tadi apa? Annalahum jannat. Hadiahnya adalah surga. Surga lah itu. Kalau mudah-mudah Ustadz, apa hadiahnya? Kipas angin. Kipas angin aja. Orang mudah-mudah aja yang dilakukan. Kan? Nah, bersusah-susah di dunia. Satu, beriman. Kemudian yang kedua, beramal saleh. Beramal saleh. Apa itu beramal soleh? Beramal soleh artinya berbuat yang baik sesuai dengan perintah Al-Quran. Bukan hanya sholat. Bukan. Bukan hanya sholat. Amal saleh itu semua perbuatan yang sesuai dengan perintah Al-Quran. Itu maksudnya. Kata Al-Quran begini. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Selesai sholat, pergi kerja. Amal saleh. Amal soleh itu. Selesai kamu sholat, pergi jualan roti. Amal saleh. Ada orang, selesai sholat subuh, dia zikir sampai zuhur. Tinggal kerjanya. Bukan amal saleh itu. Dia aja dia duduk sampai zuhur. Istrinya tak makan. Benar itu. Kata Imam Ghazali, Syekh Muhammad Ghazali, ada ditulisnya begini. Berdosa orang yang sholat tahajud satu malaman, kemudian pagi-pagi dia lemas kerja. Berdosa itu. Karena sholat tahajud itu hukumnya sunat. Kerja hukumnya wajib. Menafkahi keluarga. Jangan terbalik-balik dalam beragama ini. Sholat dia satu malaman.
Dari jam 1 malam sampai jam 5 subuh. Pagi tak bisa buka ruko, berdosa itu. Itu ditulis Syekh Muhammad Ghazali. Ada juga di kitab-kitab disebutkan, kalau ada seorang ustadz, seorang ulama, dia puasa sunat. Gara-gara itu, dia lemas ceramah, dia lemas menulis, itu puasa sunatnya itu lebih bagus ditinggalkan itu. Karena mengajar itu hukumnya wajib, menuntut ilmu, itu hukumnya wajib itu. Sementara puasa tadi hukumnya sunat. Harus begitu Pak. Namanya itu skala prioritas dalam beragama. Itu amal saleh. Jadi definisi amal saleh itu jangan diduga hanya tinggal di masjid 24 jam. Tapi jangan nanti pula diusir marbot dari masjid ini. Amal saleh dia membersihkan lantai itu juga amal saleh itu. Segala macam. Urusan yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran, semua itu amal saleh. Orang bekerja, amal saleh. Orang pergi rekreasi, karena dia merasa penat, kemudian setelah rekreasi dia segar kembali beribadah, rekreasinya amal saleh. Amal saleh itu. Tapi ada orang umroh, tiap hari selfie, itu bukan amal saleh itu. Depan Ka'bah selfie. Semua difoto. Mohon maaf ya kalau ada yang melakukan itu. Marilah berubah. Kadang saya kasihan itu Pak. Habis duitnya, habis amalnya. Kasihan tuh. Sekali-sekali boleh. Saya perbaiki niat. Ada juga itu saya lihat di Facebook. Ustadz pula lagi. Nah, ditulisnya begini. Ini bukan bermaksud ria ya. Hanya menyampaikan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu keliru itu. Kata Syekh Muhammad Abduh, yang dimaksud dengan menyampaikan nikmat Tuhan kepada kita itu adalah ikut orang lain dalam nikmat itu. Jadi kalau kita punya nikmat, kita tunjukkan ke orang, itu pamer namanya. Ria. Menurut tafsir Al-Manar. Ada pendapat lain ada. Cuma saya yakin kurang selamat itu. Nah, sebab itu jangan terbalik-balik. Banyak amal saleh di dunia. Beramal saleh ini pun tak bisa semua dilakukan. Kemarin saya ke Marelan, ada ceramah di situ. Saya cerita, orang tabrakan di pinggir jalan. Saya buru-buru ke masjid ini. Kalau saya tolong dia, saya terlambat ke sini. Mana yang saya pilih Pak? Kira-kira saya tolong dulu dia atau saya cepat kemari? Saya harus cepat ke sini. Karena itu ada yang mengurus. Ada yang mengurusnya itu nanti. Bisa polisi segala macam. Tapi kalau saya tak datang ke sini, pasti diteleponi saya sama Pak BKM. Nah, jalan kerjaan ini. Nah, dalam beramal saleh itu pun kadang kita tidak bisa maksimal. Ada saja yang harus kita tinggalkan. Nah, itu susahnya orang beriman ini. Sama juga khutbah Jumat sudah terjadwal 1 tahun. Tiba-tiba pas jadwal khutbah Jumatnya itu hari raya Idul Fitri. Lagi di mana Ustaz? Pulang kampung. Susah kan Pak? Pilih mana? Pulang kampung atau tetap isi itu? Pas kita isi ini, orang tua kita entah kemana-mana di kampung. Nah, pas kita pulang kampung, kecewa Pak BKM. Susah, beramal saleh. Jadi, memang harus banyaklah kita beristighfar. Itu amal saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, 2 ya. Baru kita lihat lagi surga ini, surga. Surga yang didapatkan manusia yang beriman itu. Katanya tadi, di dalamnya ada sungai-sungai. Ada sungai. Ada sungai Pak, di surga itu. Saya pernah ceramah di Masjid Unifa tentang ini. Betul itu ada sungai di surga katanya. Iya betul. Mana dalilnya? Ayat Al-Quran. Sudah pernah kita ke sana? Belum. Nah, udah pernah ngapain keluar lagi? Balik ke dunia ini. Udah pernah ke sana. Tapi belum pernah juga orang mengatakan itu dia nampak tidak ada. Belum pernah juga.
Belum pernah orang mengatakan ada nampak pakai mata, belum pernah juga orang mengatakan tidak nampak. Kalau begitu, yang pas kita yakini aja dulu apa yang disampaikan Al-Quran. Ya adik sekalian, di surga itu, kata dia, ada 4 mata sungai. Ada di sana 4 sungai yang mengalir. Satu katanya, ma'in ghairi asin. Air yang tiada berubah. Maksudnya itu air tawar. Seperti yang di dunia ini. Air tawar itu. Air mutlak. Tidak ada campurannya apa-apa. Ada di sana. Dia mengalir. Bisa mandi di situ. Tidak ada campuran apa-apa. Air tawar. Yang kedua katanya ada air susu. Min labanin lam yataghayyar ta'muh, kata Al-Quran. Ada air susu di sana. Ada lagi, ini yang aneh ini. Wa anharun min khamratin lazzatil lisyaribin. Ada air khamar. Ada sungai Pak mengalir. Isinya khamar. Khamar isinya. Saya tak tahu lah apa mereknya itu ya. Entah topi miring, entah tua, tak tahu saya. Tapi dia sebut namanya khamratin lazzatin lisyaribin. Ada khamar di sana. Berarti Ustaz boleh minum minuman keras di surga? Boleh kalau mau. Boleh. Tapi jangan berpikir macam di dunia ini ceritanya ini. Habis dia minum seperti lagu itu. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Bukan begitu ini ceritanya ini. Lain yang di sana itu. Namanya khamratin lazzatin lisyaribin. Khamar. Ini waktu saya sampaikan. Ada bapak tunjuk tangan. Belum lagi sesi tanya jawab, tunjuk tangan dia. Komplain dia. Bilangnya begini. Mana mungkin Ustaz ada khamar? Mana mau kita itu khamar di sana? Saya bilang, memang enggak. Bahkan banyak keinginan kita yang ada di dunia, pas di surga kita enggak mau lagi. Mau kita itu. Cabut keinginan itu. Ada itu disebut dalam Al-Quran. Apa mungkin lagi manusia itu melahirkan di surga? Mungkin. Karena semua yang kita inginkan ada di surga. Tapi kata ulama tafsir, tidak. Perempuan itu tak ingin lagi dia punya anak kalau di surga. Berarti keinginannya bisa, tapi dicabut Tuhan keinginan itu. Begitulah dia. Yang ini juga, oh saya mau minum khamar segala macam. Boleh, kalau masih mau. Yang ketiga. Kemudian yang terakhir, madu. Madu. Ada di sana sungai madu. Sini mahalnya minta ampun. Madunya pun tak jelas. Kadang asli katanya. Rupanya dicampurnya juga, iya kan? Seringkali tertipu kita ini soal-soal madu ini. Kalau di sana madunya asli. Asli dia. Katanya itu, bahasa Al-Qurannya itu min asalim musaffa. Dia tersaring dia madunya itu. Sudah bagus. Asli dia. Itulah yang kita dapatkan kalau kita masuk surga. Orang sering bertanya itu. Kenapa itu mesti disampaikan di sana itu ada sungai-sungai? Katanya, karena di Arab itu kering. Sehingga orang Arab suka kalau dikasih sungai-sungai. Dulu saya berpikirnya begitu. Tapi nampaknya nggak betul itu. Karena yang di pikiran kita, sungainya itu sungai biasa. Jangankan orang Arab, Pak. Kalau sungainya madu, sungainya susu, sungainya khamar, tak usah pun orang Arab. Kita pun suka itu. Nah, begitulah kira-kira keadaan kita ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, masalah buah-buah yang tadi. Nah, kita akan mendapatkan juga di sana, selain yang disebutkan Al-Quran, ada sungai-sungai, ada juga buah-buahan. Nah, buah-buahannya itu dia sebut, ini kan dulu yang pernah kami dapatkan ketika di dunia. Pernah kami dapatkan ketika di dunia. Nah, katanya, iya benar. Pernah kamu dapatkan itu di dunia,
Nah, tapi yang kamu dapat di surga itu lain. Tidak dia samakan, tidak dia bedakan secara persis supaya manusia itu masih bisa melihat, tidak terkejut. Nah, begitu kata Pak Quraisy. Nanti kalau lain kali terkejut dia menengok buah-buah itu. Tapi kalau ini dia buat masih mirip-mirip sehingga manusia itu mengatakan, ini kan yang dulu ini. Nah, benar, bentuknya sama tapi rasanya itu lain. Nah, itulah dia. Terakhir dia sebut walahum fiha azwajum mutahharah. Ada nikmat yang lain, ada pasangan-pasangan yang suci yang akan mereka dapatkan di sana. Pasangan di dunia ini ragu kita. Manusia itu, Bapak Ibu sekalian, ada saja cara Tuhan melakukan dia supaya dia tidak suci, supaya dia tidak bersih. Ada saja caranya. Misal ada perempuan yang rajin kali dia bersolek, itu solekannya itu tak lama itu bertahan. Dia harus mandi itu supaya dia bersih kembali. Harus mandi dia. Begitu juga kita bapak-bapak ini, biarpun kita sudah rapi, kita pakai pengharum segala macam, kita pakai pakaian baru, pakailah jam 6 pagi. Itu jam 6 sore, udah lain lagi ceritanya. Tidak suci. Tak suci kita. Nah, begitu juga ada saja cara Tuhan untuk melakukan kita supaya kita membersihkan diri dan kita harus sholat. Kita nggak tahan kalau misalnya 3 hari tidak bersentuhan dengan air. Tahan kita itu. Tahan kita itu. Nah, lama-lama nanti dari situlah kita berwudu, kemudian kita mandi, selanjutnya kita melaksanakan sholat. Nah, di surga itu semua walahum fiha azwajum mutahharah, semuanya itu suci. Di dunia ini dia sudah mensucikan diri, ada batasnya. Lama-lama dia tidak suci lagi, tak suci lagi, berubah dia. Nah, inilah dia cara Tuhan mengingatkan kita bahwa di dunia ini semuanya adalah sementara. Baik yang suci maupun yang bersih, semuanya sementara. Begitu juga sungai-sungai tadi, air yang kita punya di dunia ini coba disimpan Pak seminggu, basi. Nah, di sana itu semua lebih bagus dari yang ada di buah-buah juga di sini. Kalau kita simpan, tengoklah toko-toko buah itu busuk dia segala macam. Nah, di sana semua tidak. Nah, Bapak Ibu, inilah dia yang dijanjikan Al-Quran untuk orang-orang yang beriman. Apa yang mau saya sampaikan? Sabar-sabarlah di dunia. Sabar-sabar. Tak semuanya bisa kita dapatkan dengan maksimal. Ada buah-buah dikasih ke kita sementara. Ada minuman dikasih ke kita sementara. Ada pasangan hidup dikasih ke kita, tahannya juga sementara. Cantiknya pun tak lama. Kalau sudah mulai 40 tahun, berubah. Umur 25 tahun, bagus. 32, 37 masih bagus. Tapi lama-lama semua berubah. Yang disebut Al-Quran tadi, mulai dari sungai-sungai, sungai, air, segala macam, kemudian ada buah, kemudian ada pasangan hidup, di surga itu semuanya stabil. Bagaimana Ustaz supaya kami dapat itu? Syaratnya 2. Satu tadi, iman. Jangan goyang-goyang yang beriman. Jangan goyah. Kemudian apalagi amilus solihat. Pastikan semua yang kita lakukan tidak melanggar aturan Tuhan. Bukan hanya sholat 5 waktu. Pastikan semua yang kita lakukan tidak melanggar aturan Tuhan. Nah, ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sudah resah saya lihat anak-anak. Mau makan dia kayak. Nah, ini payah ini ceramah kalau ada anak-anak. Yang orang tuanya diam sediam-diamnya. Yang anak-anaknya ribut seribut-ributnya. Nah, ini cocoknya ini ceramah Isra Mikrat. Kalau anak-anak, kalau saya ceramah Isra Mikrat, kalau anak-anak, saya tidak mau berhadapan begini. Saya suruh keliling. Nanti saya di tengah, baru bisa dikendalikan semua itu. Ini udah resah. Tapi jangan diusir ya. Suruh dia datang lagi nanti, biar dia ribut lagi sekali lagi. Nggak apa-apa itu. Penting dia sudah datang ke masjid ini. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapat pengetahuan dan juga ada rasa optimis bahwa sesusah apapun di dunia ini ada balasan Tuhan yang lebih bagus dari yang tidak kita dapat di atas dunia. Itulah dia surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ada juga buah-buahan, kemudian ada pasangan-pasangan hidup yang suci yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman.
Terima kasih, mudah-mudahan tetap semangat belajar. Biarpun lampunya agak redup, saya lihat Pak BKM. Di sebelah sana ya, udah mulai redup lampu itu. Mungkin itulah anak-anak itu, makanya dia tak bisa baca. Mudah-mudahan bisa kita perbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.